Assalamualaikum Hai Indonesia. Jika Realme GT6 masih terlalu tangguh untuk Poco F6, bagaimana jika Realme GT6 ini menghadapi varian yang lebih tinggi dari Poco, yakni Poco F6 Pro? Apakah Realme GT6 masih bisa memberikan perlawanan? Langsung saja inilah perbandingan lengkap dari Poco F6 Pro dan Realme GT6 dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu, salah satu yang cukup menyita perhatian dari Poco F6 Pro adalah penggunaan frame metal yang membuatnya berasa lebih premium ketika dipegang. Poco F6 Pro memiliki tampilan yang mirip dengan Poco X6 Pro. Modul kamera berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang besar, tempat menyematkan 3 lensa kamera dan LED flash. Desain kamera ini juga mirip dengan Xiaomi 14 series dengan tambahan sentuhan aksen blok hitam besar khas Poco. Yang menarik lagi, back cover ini memiliki finishing guratan-guratan berpola. Sementara Realme GT6 menyajikan modul hitam besar yang membentang di seluruh lebar perangkat bagian atas, menciptakan estetika yang berani dan mudah dikenali. Tepi modul ini dibuat melengkung yang semakin meningkatkan daya tarik visualnya. Di sisi kiri modul kamera bisa dilihat terdapat dua kamera yang dimuat dalam dua lingkaran yang disusun secara vertikal, sementara satu lingkaran lagi untuk menyematkan LED flash. Di sisi kanan hanya terdapat resolusi kamera yang digunakan oleh Realme GT6 ini. Back covernya tentu telah terbuat dari bahan kaca dengan 3 pilihan warna, yakni ungu, silver, dan hijau. Sementara di bagian depan, Poco F6 Pro masih tetap menyajikan tampilan dot display dengan bezel yang sangat tipis dan simetris di seluruh sisi. Panelnya berjenis OLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi 2K dan brightness hingga 4000 nits. Selain telah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz, sensor fingerprintnya sudah ditempatkan di dalam layar. Nggak kalah mewah, di bagian depan Realme GT6 bahkan menyajikan layar curve atau melengkung di sisi kanan kiri yang ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Yang spesial, panel layarnya telah berjenis LTPO AMOLED dengan luas mencapai 6,78 inci beresolusi 1,5K, dan karena telah berjenis LTPO, refresh rate layarnya bisa mencapai 0,5 Hz hingga 120 Hz. Nggak hanya itu, peak brightness-nya diklaim bisa tembus hingga 6000 nits. Sensor fingerprint tentu sudah ditempatkan di dalam layarnya dan dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus 2. Di sektor layar, Realme GT6 selain lebih mewah karena layar lengkung, spesifikasinya juga lebih diunggulkan. Namun Poco F6 Pro juga memiliki keunggulan pada frame metalnya. Tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen. Lanjut ke bagian dapur pacu, Poco F6 Pro diotaki oleh prosesor yang powerful dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Gen 2. Meski bukan yang paling powerful saat ini masih merupakan SoC yang sangat kencang. Prosesor ini terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer TSMC, menggunakan basis Cortex X3 dengan speed 3,2 GHz, kemudian 2 core Cortex A715 dengan speed 2,8 GHz, kemudian 2 core Cortex A710 dengan speed 2,8 GHz, serta 2 core basis Cortex A510 dengan speed 2 GHz. GPU-nya adalah Adreno 740. Sementara Realme GT6 telah diotaki oleh prosesor baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8S Gen 3. SoC ini memiliki spesifikasi yang sedikit lebih rendah dari Snapdragon 8 Gen 3 yang merupakan flagship dari Qualcomm. Menggunakan konfigurasi 1 prime core basis Cortex X4 dengan speed 3 GHz, kemudian 4 performance core basis Cortex A720 dengan speed 2,8 GHz, dan 3 efisiensi core basis Cortex A520 dengan clock speed 2 GHz. Selain itu, Snapdragon 8S Gen 3 memakai GPU Adreno 735. Untuk urusan mesin, keduanya memiliki performa keseluruhan yang tak jauh berbeda. Lanjut pada bagian kamera, Poco F6 Pro memiliki konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50 MP, sensor Leica Hunter 800 yang berbasis OmniVision OV50K. Kamera ini sudah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Kamera lainnya adalah kamera ultrawide beresolusi 8 MP dan kamera makro 2 MP. Realme GT6 justru hanya mengusung konfigurasi 2 kamera belakang saja dengan kamera utama beresolusi 50 MP, sensor Sony IMX882. Kamera ini juga telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS.
Untuk kamera pendampingnya masih sama, yakni kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Sementara kamera depannya Poco F6 Pro mengusung kamera beresolusi 16 megapiksel berbanding 32 megapiksel pada Realme GT6. Kamera utama Poco F6 Pro telah sanggup merekam video hingga resolusi 8K 24 fps berbanding 4K 60 fps pada Realme. Namun Poco kamera depannya hanya 1080p, sedangkan Realme bisa hingga 4K. Urusan kamera, sensor besar pada Poco F6 Pro tentu menjadi keunggulan. Namun Realme GT6 justru bisa lebih baik untuk urusan selfie. Kemudian di bagian daya, Poco F6 Pro dibekali dengan kapasitas baterai besar mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 120 Watt. Sementara Realme GT6 dibekali dengan kapasitas baterai lebih besar mencapai 5500 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian yang juga berdaya maksimal hingga 120 Watt. Untuk fitur-fitur lain, Realme GT6 dan Poco F6 Pro tetap dibekali dengan dual speaker stereo, ada IR Blaster dan NFC, serta sertifikat IP65 pada Realme dan IP54 pada Poco. Keduanya juga telah menjalankan antarmuka berbasis Android 14, namun sayang jack audio justru dihilangkan. Terakhir, jika bicara mengenai harga, kedua smartphone ini sebenarnya sama-sama belum dihadirkan secara resmi di pasar Indonesia. Namun sebagai perbandingan, di pasar Malaysia misalnya, Poco F6 Pro dijual dengan harga mulai dari Rp2.159 atau jika dirupiahkan sekitar 7,3 juta rupiah untuk varian 12/512 GB. Sementara di pasar China, Realme GT Neo 6 atau Realme GT 6 versi China dijual dengan harga mulai dari 2099 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 4,7 juta rupiah dengan memori 12/256 GB. Tentu harganya akan lebih tinggi saat hadir di pasar Indonesia nantinya. Dan yang pasti harga resminya nanti akan diupdate pada kolom deskripsi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian dari kedua smartphone ini, manakah yang lebih menarik untuk dimiliki? Langsung tulis saja di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.